Gus Dur menyampaikan bahwa NU itu jangan hanya menjadi faktor pendukung. NU harus menjadi penentu. Hari ini yang harus kita wujudkan adalah ulama menjadi faktor kunci bagi kebangkitan ummah. Seandainya Anda terpilih jadi ketua umum, bagaimana relasi NU dengan partai politik dan pemerintah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Nova di Bincang Santai Spesial Muktamar. Kali ini saya sedang berada di suatu tempat di Jakarta Selatan, di kediaman seorang tokoh yang belakangan ini namanya banyak disebut-sebut oleh banyak orang karena siap mencalonkan diri sebagai calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama di Muktamar ke-35 NU yang akan digelar di Tambak Beras Jombang pada 27 sampai 31 Agustus mendatang. Beliau adalah Gus Heri Haryanto Azumi. Terima kasih Gus sudah menerima kedatangan kami. Terima kasih Mas Nova udah datang. Iya. Saya mengenal Gus Heri sudah cukup lama, tapi mengenal namanya saja. Waktu itu masih aktif di Komisariat PMII. Beliau sudah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Hari ini suatu kehormatan ini bisa diskusi bareng. Salah satu yang saya kagumi dari Gus Heri ini adalah kemauannya untuk terus berdiskusi dan memikirkan keadaan sosial politik maupun keagamaan yang saya ikuti di YouTube Dialektik TV, Gus. Iya, Dialektik TV ya. Nah, kali ini kita akan menggali profil beliau seperti apa, serta visi, misi, dan gagasan beliau yang akan maju sebagai calon ketua umum PBNU. Dan di sini juga Gus Heri sudah membuat satu buku yang diterbitkan baru-baru ini, Nahkoda Abad Kedua NU. Ya. Sebelum kita ke materi, Gus, kemarin ini jagonya Piala Dunia menang atau kalah ini? Jago saya menang. Oh, alhamdulillah Spanyol ya. Spanyol, kita sama Spanyol. kita selamat ya. Iya. Nah, sebelum ke visi misi kita akan menggali dulu, bisa diceritakan Gus, latar belakang keluarga dan pendidikan Anda seperti apa? Oh iya. Terima kasih Mas Nova, selamat datang di tempat nongkrong kita ini. Ini tempat bertemunya aktivis muda NU dan juga non NU juga sering ketemu di sini. Jadi Mas Nova, saya ini orang Jawa Timur. Trenggalek, ya orang Trenggalek, adanya di pelosok selatan. Jadi jarang diliwati manusia sebenarnya. Trenggalek itu kalau Jawa Timur paling selatan, tapi juga paling barat, bagian selatan. Jadi daerah yang saya sebut sebagai daerah yang terpencil sebenarnya. Nah itu yang menjadi background pertumbuhan saya, daerah yang terpencil yang relatifly tidak cukup terakses kemajuan sebenarnya. Jadi waktu kecil saya ini penggembala kambing. Penggembala kambing, nyari rumput di ladang tebu. Jadi di daerah saya itu waktu kecil saya itu menjadi ladang tebu. Jadi saya kalau nyari rumput di tengah ladang tebu itu. Jadi bisa dibayangkan panas, terik, itu saya hitam sekali kulit saya, sampai sekarang masih hitam ini kan. Nah, tapi ada satu yang di sela-sela saya nyari rumput, di sela-sela saya menggembala kambing, itu saya selalu dibekali buku oleh orang tua saya. Jadi orang tua saya itu kepala sekolah kebetulan. Buku apa itu? Buku-buku cerita, sejarah, buku tentang mungkin lebih tepatnya itu karena waktu itu era di mana sekolah-sekolah itu dibagikan buku-buku oleh pemerintah waktu itu ya. Balai pustaka. Balai pustaka macam-macam. Jadi semua cerita koleksi perpustakaan sekolah bapak saya itu saya lalap habis. Karena tiap hari lima lama-lama habis semua bukunya, saya baca semua. Nah, itu fase pembentukan saya. Jadi walaupun terpencil, saya mendapatkan akses pengetahuan melalui buku. Buku umum, buku sejarah, cerita segala macam. Itu karakter, personalitas segala macam itu terbentuk dari citra-citra di situ. Ada tokoh, ada keberhasilan, ada kegagalan. Itu saya mendapatkan dari situ. Di fase setelah itu, fondasi suka baca buku ini
mendapatkan penyalurannya waktu saya mondok di Jombang, di Denanyar. Di Denanyar. Ya, kebetulan saya ikut program aliyah program khusus. MAPK. MAPK, saya generasi kedua, angkatan kedua di Jombang. Jadi masih pada tahap seorang kiai hebat, Kiai Haji Abdul Aziz Masyuri, yang sangat idealis. Dan kayaknya produktif menulis buku juga. Sangat produktif. Beliau ini tokoh di Robito Ma'had Islamiyah bersama Kiai Wahid Zaini waktu itu yang sangat terkenal dan menjadi tangan kanan Gus Dur sebenarnya. Jadi Kiai Aziz Masyuri ini seorang penulis buku, seorang kolektor doa-doa dari para kiai sepuh Nusantara ini. Jadi beliau ini luar biasa. Nah, di suatu aula, jadi kita nyebutnya koah. Ada saat di koah itu ada maktab perpustakaan. Maktabah di situ itu bukunya isinya buku-buku dari Kemenak sebenarnya. Tapi koleksi perpustakaan itu jauh melampaui mata pelajaran yang kita pelajari di kelas. Jadi berbagai kitab tafsir, berbagai kitab fikih, usul fikih dalam berbagai bahasa, Inggris, Arab, ada di situ semua. Nah, saya punya kesenangan itu adalah tidur di perpustakaan. Oh, iya. Nah, karena koleksinya luar biasa, saya selalu minta kunci kepada ustadz saya, ustadz asrama saya, pinjam kunci. Nah, untuk saya tidur di dalam perpustakaan sampai pagi. Jadilah saya tahu buku-buku liberal, Encyclopedia Britannica, Americana, semua saya baca di situ. Yang John L. Esposito itu. Iya, semua ada di situ. Jadi kitab-kitab, buku-buku baru pun saya baca di situ. Jadi saya harus berterima kasih khusus kepada Denanyar ya, yang membuka horizon pengetahuan saya yang lebih luas dengan fondasi yang sudah diberikan orang tua saya tadi. Tapi maaf, Anda lahir 1977. 77. Terus ke Denanyar tahun? Ke Denanyar tahun 92. Berarti usia berapa kira-kira? Ya, usia aliyah ya. Itu keinginan Anda sendiri atau dorongan orang tua? Nah, ini nggak sengaja sebenarnya. Oh, ya. Karena waktu itu ada pengumuman. Pengumuman penerimaan siswa baru MAPK di Jawa Timur. Kan ada dua itu, Jember sama Jombang. Saya ikut ujian, diterima di Jombang. Diterima di Jombang ini ya pilihan, bukan pilihan saya, itu diberi karena lulus ujian itu. Nah, waktu saya lulus, itu yang paling seneng itu Pak Lurah saya, kepala desa. Jadi saya lagi nyangkul di tengah sawah, dia dari jauh teriak, kamu lulus! Gitu. Jadi bisa dibayangkan orang kampung itu melihat bangga lah, melihat anak kampungnya bisa diterima di Jombang itu bangga sekali. Karena tadi kita dari lingkungan yang terpencil sebenarnya. Terpencil aksesnya, terpencil mungkin pengetahuannya, tapi tidak terpencil cita-citanya gitu ya. Di Jombang berapa tahun? Di Jombang 3 tahun. Apa kesan Anda baik tentang sosok Kiai waktu itu atau kenangan menjadi santri? Ya. Nakalnya boleh. Saya kalau di Jombang nggak terlalu nakal. Oh iya. Karena sudah terlanjur dikurung dengan buku-buku tadi ya. Iya. Dikurung dengan kesibukan yang luar biasa. Sejak malam sebelum subuh kita sudah harus tahajud pagi itu, sudah menjelang subuh sudah harus tahajud. Kemudian sampai subuh, ba'da subuh ada pengajian kitab sampai sebelum jam 7. Jadi paginya kita sudah ngaji kitab, terus baru masuk sekolah sampai jam 2 lah kurang lebih. Nah, sorenya ngaji lagi. Sore ngaji sampai maghrib, setelah itu malam mutolaah sendiri. Ya itu tadi yang saya bilang di perpustakaan bersama teman-teman itu. Kadang-kadang kita di kuburan ngajinya. Ada tempat kuburan di situ namanya di daerah ini, pojok Denanyar itu. Jadi kalau malam kadang-kadang kita suka di kuburan Cina itu. Di tengah temaram rembulan lah situ. Nah, tadi saya katakan saya berterima kasih sekali pada kiai-kiai saya di Jombang karena mengenalkan kitab-kitab babon yang dikaji di NU ya, dari semua jenis disipliner ya, multidisipliner tadi. Kemudian yang juga menurut saya paling berpengaruh adalah saat saya melihat Gus Dur pidato. Waktu haul Mbah Bisri Sansuri waktu itu. Jadi Gus Dur ini seorang orator yang menurut saya luar biasa, bisa menginspirasi. Bahkan saya waktu itu yang belum terlalu kenal Gus Dur, karena masih kelas 2 SMA. Ketika Gus Dur pertama pidato itu begitu terkenang, terbayang di pikiran saya. Gus Dur menyampaikan bahwa NU itu jangan hanya menjadi faktor pendukung,
NU harus menjadi penentu. Aktor itu. Itu sangat terkesan sampai sekarang. Yang kemudian menginspirasi pikiran-pikiran saya ketika berjumpa dengan banyak tokoh NU. Dengan Gus Iim, adiknya Gus Dur, dengan Bu Lili, adiknya Gus Dur, itu ternyata kemudian tersambung dengan seluruh ekosistem pikiran Gus Dur dan jejaringnya beliau. Jadi kalau kemudian kita mengungkap kembali pikiran Gus Dur itu yang menyambut banyak sekali. Gitu. Kemudian setelah dari Dinanyar Anda ke Jakarta. Ke Jakarta. Di UIN. Saya kuliah di masih IAIN waktu itu. Oh, IAIN. Masih ya, IAIN. Ambil jurusan saya di Fakultas Syariah. Jurusan Al-Ahwal As-Sahsiyah. Jadi hukum keluarga. Jadi kalau lulusan AS itu kira-kira Al-Ahwal As-Sahsiyah itu nantinya karirnya menjadi penghulu. Tapi saya nggak mau jadi penghulu. Dan sekaligus di situ juga mulai aktif di BMI. Iya, semester 1 saya udah langsung ikut Mapaba. Ikut Mapaba bersama para senior dan saya Mapaba langsung jadi juara umum lah di situ semacam itu. Jadi mahasiswa teladannya lah itu. Saya dulu juga ketua Korep. Kira-kira gitulah ya. Iya. Ya, oke. Di UIN Ciputat. Di UIN Ciputat, kemudian saya masuk banyak kegiatan ekstra. Ada namanya kungfu. Saya ikut kungfu. Ikut kungfu aliran naga biru. Lansai Lung. Kemudian ikut karate. Ikut boxer. Saya adalah generasi pertama muridnya AA boxer langsung. Ya. Yang di UIN Ciputat, IAIN Ciputat itu. Kemudian saya ikut resimen mahasiswa. Saya sampai menjadi komandan operasi. Asisten operasi bahasanya. Jadi tugasnya adalah bagaimana menggerakkan suatu kesatuan kecil semi militer kira-kira gitu ya. Dan saya terpilih menjadi ketua cabang PMI Ciputat pada tahun 1999 sampai 2000. Saat Gus Dur jadi presiden itu. Iya. Setelah itu saya di era Sahabat Nusron sempat diminta menjadi kaderisasi. Tapi tidak terlalu aktif, dan kemudian di era Sahabat Malik saya menjadi ketua 1 kaderisasi. Abdul Malik Haramain ya, dari Malang. Beliau ketua umum PMI tahun 2002-2025. Itu. Kalau nggak salah Anda juga melanjutkan S2 dan S3 itu apa itu? Sempat di UI juga. Saya di UI ambil hubungan internasional. Tapi nggak sampai selesai. Kemudian ambil juga saya PPM Management. Suatu Center of Management Studies kira-kira yang mungkin paling tua di Indonesia. Didirikan di era-era awal Orde Baru. Saya ambil program pertama waktu itu namanya Risk Management. Manajemen risiko. Jadi saat orang belum banyak mengkaji risk management, saya udah masuk di risk management. Angkatan pertama di situ. Oke, kalau ini personal, sejak kapan Anda mengenal NU, terutama secara organisatoris ya? NU ya, NU dari waktu kecil udah kenal. Tapi kenalnya sebagai faktor pembeda di masyarakat. Yang satu kunut, yang lain nggak kunut. Nah itu rame, karena musola sebelah barat saya itu Muhammadiyah, sebelah timur saya NU. Nah, itu saya terbiasa menyaksikan perbedaan-perbedaan itu. Dan kebetulan keluarga besar saya itu terbelah juga. Keluarga besar saya itu kakek dari ibu saya di sebelahnya, kakek samping itu termasuk alumni Gontor pertama. Dan kemudian mendirikan Muhammadiyah. Kakek dari sebelah satu lagi itu alumni pesantren Kediri. Di pesantren tua di situ, di salah satu pesantren yang Salaf di Kediri. Nah, kemudian menetes ke kakek saya yang dari bapak, jadi tokoh NU. Jadi terjadi dualisme di dalam keluarga besar saya ini. Nah, itu yang kemudian membentuk cara berpikir. Ada manajemen, ada fondasi tradisi. Nah, ini yang kemudian saya lihat saat ini NU dan Muhammadiyah itu adalah suatu kekuatan harus saling melengkapi, rupanya. Kalau secara organisatoris, kenal NU? Kenal NU secara organisatoris waktu di Sanawiyah, waktu di MTS Negeri Trenggalek. Apa itu, gara-gara buku Aswaja atau apa? Karena banyak bersentuhan dengan guru saya, yang tokoh NU. Ada namanya Kiai Bukhari. Kiai Bukhari ini sesepuh NU Trenggalek. Beliau mengajar mata pelajaran Quran Hadis waktu itu. Nah, ini tempatnya pencak silat NU juga di sana, di Kiai Bukhari ini. Di daerah Bendungan, di daerah Trenggalek sana gitu. Oke. Iya.
Nah, Gus Heri ini, setahu saya ini merupakan salah satu murid sosok misterius, yaitu Kiai Haji Hasyim Wahid bin Wahid Hasyim, atau yang biasa dikenal dengan Gus Im, ya. Sosok misterius yang sejak saya, kalau nggak salah sejak saya mapap, PKD ya, PKD namanya itu sudah disebut-sebut, dan memang puisinya itu dahsyat-dahsyat dan bunglon, tulisannya dahsyat-dahsyat, ya, puisi bunglon dan telikungan kapitalisme global itu luar biasa dahsyat, yang mungkin nanti kita bisa bacakan. Nah, kita ingin tahu seberapa pengaruh Gus Im dan apa kesan Anda terhadap beliau. Saya ini mungkin terlalu mendewakan Gus Im, ya. Saya anggap beliau ini adalah mastermind di balik semua cerita besar yang ada di NU, terutama pada Gus Dur dan lingkaran dalamnya, ya. Yang saya tahu Gus Im ini, kebetulan saya ini pertama hubungan dengan Gus Im karena hubungan email sebenarnya. Email. Waktu Gus Dur jadi presiden, saya tuh kayak punya kegemaran kan, membaca koran-koran asing dari berbagai negara. Ada Sydney Morning Herald, ada Asia Times, ada Al-Ahram Daily Mesir, ada yang Amerika itu Washington Post sama New York Times. Saya selalu rutin melihat adakah berita tentang Indonesia kalau di beberapa melalui online. Waktu itu baru mulai internet, ya. Jadi saya selalu standby di warnet di Ciputat, di pojokan dekat Polsek Ciputat itu. Ada warnet yang setiap pagi dan malam saya selalu datang. Pagi-pagi saya ngecek berita yang hari ini berkembang. Nanti sore juga saya lihat lagi berita, karena kan beda waktu, ya. Antara Amerika dan Indonesia beda waktu. Jadi kalau berita itu muncul pagi, saya bacanya sore di sini atau malam. Nah, saya selalu print out berita tentang Gus Dur dan Indonesia. Saya kasih stabilo hal-hal penting yang saya anggap harus dilihat oleh Gus Dur. Nah, saya mendapatkan email Gus Im itu dari buku-buku tadi. Ada hasim.wahid@hotmail atau Gmail waktu itu, masih Hotmail kalau salah pertama itu. Nah, saya kirim itu stabilo tadi pada Gus Im melalui email dan fax biasanya. Kalau nggak email, fax itu. Saya kirim ke kantor beliau. Nah, tiba-tiba suatu hari saya di email Gus Im suruh datang ke kantor. Datanglah saya ke kantor Gus Im di Jalan Bangka 8, dekatnya sini, Tendian situ. Nah, di situ saya ditanya Gus Im, kamu santri dari mana? Oh, bukan gitu, kamu dari Denanyar, ya, gitu. Udah tahu, ya. Kamu dari Denanyar, ya? Nggih, Gus. Wah, kamu bisa bahasa Inggris, ya? Nggih, Gus. Nah, disitulah Gus Im tunjukkan koleksi bukunya yang luar biasa banyak. Ada beberapa lemari, buku-buku baru semua. Saya minta kamu bikin resume buku ini. Dikasihlah buku yang pertama ke saya itu Reimagining Nation State, membayangkan ulang tentang negara bangsa. Itu James Laughlin pengarangnya. Itu buku yang pertama sekali dikasih Gus Im saya. Kamu baca, kamu bikin summary. Nanti 5 hari kemudian kamu bawa ke sini. Jadi rupanya Gus ini sedang mengecek lah. Ini hari ini benar-benar bisa bahasa Inggris nggak? Dan dilalah bisa saya summary-kan dalam hari kelima itu saya bawa ke Gus Im. Tapi sebelum itu, ketika ngasih buku itu, Gus Im udah ngasih duit ke saya. Kasih duit $500. Zaman itu, wah, uang besar itu. Jadi membuat saya itu semangat banget baca buku Gus Im itu. Nah, setelah itu, beliau selalu menyuruh saya baca-baca buku baru dari geopolitik, dari urusan perdagangan internasional, termasuk tentang bagaimana kita melakukan penataan ulang terhadap sebuah negara bangsa yang bernama Indonesia ini. Gitu. Karena setelah belajar histori tadi, kita memahami bahwa ada patahan sejarah yang selalu terjadi di Indonesia dan kita harus menggunakan patahan itu untuk memperbaiki Indonesia. Kira-kira itu. Ya. Untuk mengenang Gus Im, saya akan bacakan satu puisi beliau yang ditulis di buku kumpulan puisi Bunglon, ya. Izin, ya, Gus, ya. Judulnya Pembicaraan Rahasia. Ini pembicaraan rahasia yang bukan intel tak ambil bagian. Laporan, nama, _2, Hasyim Wahid. Pekerjaan, _2,
penganggur terselubung, pembangkang terbuka. Catatan titik 2, yang bersangkutan sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan sebagai warga negara. Laporan selesai. Baiklah, jika begitu, pada tarikan napas yang terakhir, aku akan lakukan satu kebaikan. Aku akan berdoa, Tuhanku, berkatilah generasi penerus negeri ini. Sesungguhnya merekalah pewaris utang negara. 2005. Iya. Ini dibacakan di Taman Ismail Marzuki. Jadi waktu itu Gus Im mengundang para seniman yang punya genre pemberontak kira-kira, jaringan-jaringan beliau, dan kita semua ketemu di Taman Ismail Marzuki. Oke. Itu. Oke, sekarang kita beranjak ke NU, Gus. Jadi tadi Anda mengawali NU sudah dari kultural, terus struktural, terus tahu saya juga Anda selain di PMI ya pernah aktif di ISNU, terus kemudian juga Wasekjen, terus banyak menggelar diskusi-diskusi tadi seperti yang ada di Dialek TV dan juga MDHW banyak betul. Aktivisme. Bagaimana Anda melihat NU hari ini? NU hari ini tetap menjadi NU yang sangat penting ya. Sangat penting bagi negara Indonesia. Karena NU ini didirikan sebelum Indonesia merdeka. Dan sampai hari ini masih survive. Bukan hanya survive, justru mampu membentuk sebuah gagasan Indonesia yang baik gitu. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang apa yang akan terjadi pada NU ke depan, itu sebenarnya kita bicara tentang masa depan Indonesia itu sendiri. Jadi Indonesia adalah NU. NU adalah Indonesia. Karena itu kemudian ada satu pertanyaan yang sempat terucap dari beberapa jaringan saya. Apakah NU masih relevan dan akan selalu relevan? Ini saya kira pertanyaan otokritik dan lebih kepada bagaimana kita mendevelop NU ke depan. Saya percaya bahwa NU ini memiliki karomah ya, memiliki spiritual seal, cycle spiritual. Karena NU didirikan bukan sekedar orang ingin berorganisasi membentuk NU, bukan. Karena ada satu background history yang luar biasa. Dan saya selalu mengutip doanya Mbah Hasyim. Allahumma aikid kulubal ulama wal muslimin. Jadi yang ingin dibangkitkan oleh Mbah Hasyim itu adalah kesadaran sebenarnya. Kesadaran ini melampaui organisasi karena setiap manusia yang telah mencapai level kesadaran itu biasanya akan mampu menjadi penggerak, mampu menjadi aktivis, mampu menjadi apapun dengan satu kesadaran tadi. Nah, NU harus selalu membangkitkan kesadaran. Ulamanya, umatnya terutama, karena ulama ini kan sebagai warasatul anbiya, tujuannya adalah membina ummati yang diwasiatkan oleh Rasulullah kan gitu. Jadi hari ini yang harus kita wujudkan adalah ulama menjadi faktor kunci bagi kebangkitan umat. Kalau ulama tidak bisa membangkitkan ummah, berarti ada stagnasi, ada sesuatu yang tidak berkembang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah NU masih menjadi rujukan umat di dalam kebangkitan itu? Karena Nahdlatul ini dalam segala bentuk variasi bahasanya, Nahdlatul, Ba'ats, apapun namanya, itu adalah gagasan untuk membangkitkan kesadaran kembali itu. Baik secara sosial, secara keagamaan, secara politik, secara ekonomi, itu adalah bentuk dari namanya Nahdlatul tadi. Itu, Mas. Saya akan kembali menegaskan. Ya. Ini menjelang muktamar ya. Anda siap maju sebagai calon ketua umum PBNU? Insya Allah, saya sudah sowan para kiai. Saya pribadi bersama teman-teman, sahabat-sahabat saya memang sudah berniat. Nawaitunya adalah khidmah. Khidmah kepada ulama, kepada ummah, kepada bangsa dan negara melalui Nahdlatul Ulama. Jadi para kiai justru kemudian memberikan satu semangat. Mas Heri maju ini sebagai angin segar bagi Nahdlatul Ulama. Jadi ada beberapa kiai yang saya sowan dan sambutannya sangat positif. Gitu. Oke, terus kemudian apa visi, misi, dan gagasan yang Anda tawarkan untuk pengembangan NU ke depan? Iya, kita
harus menyesuaikan dengan ini ya, dengan kebutuhan zaman. Saya sudah melihat bahwa para mantan ketua umum NU itu selalu membawa legacy, membawa warisan baik. Saya nggak bicara ada yang buruk, ada warisan baik. Karena memang 100 tahun pertama NU kemarin dilalui dengan atau melalui etapa-etapa yang tidak mudah ya. Dari saat sebelum kemerdekaan membangun fondasi kebangsaan, faham kebangsaan yang kokoh melalui hubbul waton minal iman. Kemudian di era Orde Lama, bagaimana menjaga persatuan karena terbentur oleh politik aliran waktu itu, di mana kemudian NU tetap menjaganya, walaupun masuk dengan Nasakom ya waktu itu ya. Kemudian di era Orde Baru, terlepas dari ditindasnya NU tetap kokoh menyuarakan namanya nasionalisme dan kesepakatan nasional, yaitu dalam bentuk asas tunggal di era Gus Dur awal itu. Dan yang paling penting adalah bahwa Gus Dur itu meletakkan landasan civil society yang kokoh. NU adalah civil society yang harus kokoh di dalam mengkritik pemerintah, di dalam memastikan bahwa Indonesia ini berjalan on the track. Nah, ini yang penting sampai Gus Dur, bahkan saat beliau menjadi presiden, di mana beliau mengkritik bahwa ulama hari ini lebih senang ketemu dengan penguasa ketimbang ketemu dengan Allah, kira-kira gitu. Nah, ini satu otokritik kepada kita bahwa apapun background situasinya, tugas keulamaan tidak boleh berhenti. Saat bersama penguasa juga tetap harus mengkritik pemerintah, mengarahkan pada jalan terbaik yang harus diambil oleh sebuah bangsa dan negara. Pada saat di luar kekuasaan juga harus begitu, harus mampu membawa umatnya melalui fase-fase sulit itu. Dan itu sudah dilalui oleh NU semua, baik di dalam kekuasaan maupun di luar kekuasaan. Artinya 100 tahun ini adalah fase yang cukup komplit, memberikan role model. NU berperan sebagai sosial keagamaan, organisasi sosial keagamaan, sebagai partai politik, sebagai organisasi keagamaan lagi, dan kemudian pada abad kedua ini ada satu tuntutan baru bahwa NU harus lebih keras bersuara pada panggung global. Saya sudah cukup senang melihat Gus Yahya juga dengan peran di R20-nya ya, itu berperan sangat luar biasa dengan membentuk fikih peradaban, memperkenalkan fikih peradaban. Humanitarian Islam. Humanitarian Islam, rahmah segala macam. Nah, saya kira ini sesuatu yang harus dijadikan legacy. Apakah nanti Gus Yahya akan berlanjut atau tidak? Saya kira warisan ini harus dilanjutkan, yaitu membangun Islam rahmah yang telah dibina oleh para mantan ketua umum NU, dari Gus Dur, Abah Kiai Hasyim Muzadi, Kiai Said, dan Gus Yahya itu sendiri. Jadi saya kira kita harus menghormati para pendahulu kita yang telah membawa NU sampai hari ini dengan selamat. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Melalui fase 100 tahun pertama dengan selamat, itu luar biasa. Sekarang kita-kita yang muda ini apakah memiliki horizon yang sama untuk membentuk atau membawa NU pada satu etapa berikutnya yang tentunya lebih menantang karena ada varian global yang cukup besar di situ. Nah, ilmu-ilmu yang diberikan oleh Gus Dur, adiknya Gus Dur tadi, Gus Iim tadi, oleh Hasyim, oleh Said, oleh Gus Yahya sendiri, dan mungkin sebelum-sebelumnya juga punya pengalaman itu bisa menjadi satu bahan untuk kita menatap masa depan dengan lebih baik. Gitu. Oke. Ini Gus Heri sudah menulis buku tentunya ya, tapi nggak mungkin kita ulas semuanya. Tapi ada 3 isu penting ini Gus yang berdasarkan Alfara ya mensurvei apa yang diinginkan oleh warga NU. Ada 3 isu kunci ya. Yang pertama adalah pendidikan, ekonomi, kesehatan. Kira-kira bisa disepil nggak Gus? Kira-kira misalnya Anda nanti jadi itu akan apa program untuk 3 isu itu? Saya kira itu common sense ya. Common sense artinya tanpa ditanya pun orang akan jawab itu. Kita melihat ekonomi ya. Ekonomi itu penting sekali bagi warga NU karena kita selama ini mengalami diversion. Dulu pada awal berdirinya kan kita ini sebenarnya kan masih Nahdlatul Tujar. Kesadarannya adalah bahwa kita ini harus bangkit ekonomi dulu, baru kita bergerak. Nah, 100 tahun Nahdlatul Tujar ini sangat penting untuk kita
refleksikan ulang, karena itu sangat relevan. Jadi kebangkitan ekonomi warga NU itu justru dimulai dengan ekonomi kerakyatan menurut saya. Saya tidak mengatakan kita anti tambang ya. Kita sedang ingin menggali potensi ekonomi yang genuine dari dalam NU. Kita punya nelayan, kita punya petani, kita punya pedagang, kita punya semua jenis ekonomi masyarakat. Saya kira fokus kita justru adalah bagaimana membangkitkan ekonomi kerakyatan ini. Melalui UMKM misalnya. Ada bahasanya apapun ya, UMKM, apapun namanya. Kita harus mampu memfasilitasi. NU tidak bisa hanya sekedar numpang pada pemerintah yang punya kementerian UMKM, sekalipun kader NU di situ misalnya. Tapi kita juga harus memiliki proyek sendiri, memiliki visi sendiri. Karena yang justru harus dijalankan adalah suatu bentuk pemberdayaan yang tidak terikat kepada periode pengabdian di NU maupun periode pemerintahan. Karena itu isu yang akan terus berjalan. Nah, salah satu yang mungkin penting bagi kita adalah membentuk satu bank pembiayaan untuk mengintegrasikan yang tadi namanya kapasitas mikro dan kecil ekonomi kita ini. Kemudian kita punya fasilitas pembiayaan sendiri, mungkin apakah Bank NU atau apapun namanya. Semacam hub gitu ya? Semacam hub itu yang harus kita ciptakan. Karena antara funding, financing, dan ekonomi itu harus jadi satu. Nah, kita belum sempat mengoptimalkan itu pada satu abad kemarin. Dulu pernah ada Gus Dur membuat Nusuma, tapi karena berada pada background situasi politik yang menekan NU, itu nggak berjalan dengan baik. Nah, sekarang eranya sudah cukup terbuka, cukup cukup memberikan peluang bagi NU untuk menggalang kembali gagasan Bank NU tadi. Oke, itu di sektor ekonomi. Sektor pendidikan gimana, Gus? Kita punya puluhan ribu sekolah. Iya, pesantren segala macam. Pesantren. Iya. Gini, saya kemarin waktu di pelosok ketemu dengan para agawagis ya, yang sedang bersimposium tentang kenapa peran pesantren semakin menurun. Kenapa jumlah santri semakin menurun. Ada satu refleksi yang penting di situ adalah bahwa peran pesantren itu akan selalu linear dengan peran NU di dalam panggung nasional. Jadi menjaga pesantren artinya menjaga NU. Menjaga NU artinya menjaga pesantren. Ini ada dualitas yang tidak bisa dipisahkan. Nah, karena itu kemudian saya sampaikan, kalau kita mau pesantren tetap bertahan perannya, kita harus membuat NU relevan. Apakah kita akan melakukan perubahan sistem pengajarannya? Apakah kita akan mengubah model kerjasamanya? Karena ini harus menyangkut masalah hubungan antara pesantren dengan marketnya, yang kita nggak bisa lagi menghindar. Jadi kalau kemarin sempat beredar isu pencabulan, pelecehan, ya kita harus menjawab dengan benar bahwa memang NU tidak terlibat di situ, atau ada perubahan manajemen yang baik sehingga tidak terjadi. Ini semua harus dijawab dengan terbuka. Tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa itu adalah serangan kepada NU atau orang sengaja memprofil NU seperti itu. Kita tidak bisa lepas dari namanya pertarungan sosial media ya. Kita nggak bisa lepas dari publik yang semakin menuntut pertanggungjawaban NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia. Itu. Terkait isu kesehatan. Kesehatan itu saya kira beberapa kali kita membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak eksternal ya. Karena menyangkut juga bahwa NU itu memiliki anggota yang cukup besar, bukan cukup besar, sangat besar bagi rumah sakit swasta yang ada di Indonesia. Nah, saya ingin setiap cabang NU itu memiliki fasilitas klinik kesehatan. Tentunya itu sebagai ujung tombaknya ya, yang melayani kesehatan warga NU maupun masyarakat secara umum. Tetapi di belakang itu semua adalah penyiapan sumber daya manusia NU. Maka kemudian pesantren juga harus mulai membangun sekolah-sekolah perawat. Kemudian pada level berikutnya membuka fakultas kesehatan. Sehingga sumber daya manusia NU itu memiliki penyaluran di rumah sakit NU yang semakin bertambah jumlahnya. Jadi kita tidak bisa lepas dari industri kesehatan yang semakin hari semakin mencekik karena orang masuk rumah sakit itu seringkali dengan satu referensi harus pakai
obat apa, merek apa, itu sudah terlalu umum untuk di kalangan kita. Jadi harus ada jalan keluar juga dari ketergantungan seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terus kita akan masuk relasi ya, seandainya Anda terpilih jadi ketua umum ya. Ya. NU dalam sejarahnya itu mengalami beberapa fase, misalnya ketika berdiri masih jadi organisasi sosial keagamaan, terus tahun 52 jadi partai politik, 84 kembali ke Hitoh, reformasi, pasca reformasi juga yang terakhir misalnya pernah ada fase di mana pemimpin NU mengatakan NU adalah PKB, PKB adalah NU. Terus yang terakhir banget Gus Yahya itu mengatakan bahwa NU memiliki jarak yang sama dengan partai. Seperti itu. Terus juga intinya NU tidak terlibat dalam politik praktis dan lain sebagainya, tapi menjadi penguat ya. Nah, nanti seandainya Anda terpilih jadi ketua umum, bagaimana relasi NU dengan partai politik dan pemerintah? Ya, jadi satu, yang jelas tahapan-tahapan tadi, seperti yang saya bilang di awal, itu memberikan namanya kelenturan bagi NU untuk bersikap memposisikan diri. Jadi kembali ke Hitoh, seperti yang disampaikan banyak orang, kemudian ditafsirkan sebagai NU tidak di mana-mana, tidak ada di mana-mana. Lagi Ahmad Siddiq waktu itu ya, itu membuat kita lebih terbuka sebenarnya. Saya tidak mengatakan bahwa NU bukan PKB atau PKB bukan NU. Itu perdebatan yang terlalu simplistik menurut saya. Jadi justru kemudian NU memiliki kesempatan untuk berpolitik tingkat tinggi. Seperti rumusan Mbah Sahal ya? Ya, high level politik. High level politik artinya kita bicara tentang prinsip-prinsip bernegara, tentang bagaimana menjaga public mandat secara utuh melalui PKB dan partai-partai lain di mana NU memiliki ruang untuk berjuang di situ. Jadi partai-partai itu adalah ruang pengabdian NU, kader-kader NU. Bahwa faktanya kemudian banyak kader NU yang di PKB itu lain urusan. Dan dipimpin oleh seorang ketua umum yang PKB, yang NU misalnya. Itu sesuatu. Kalau partai-partai lain mengambil orang NU sebagai ketua umum, kenapa tidak? Karena NU ini jumlah anggotanya sangat-sangat besar. Tidak semuanya mungkin tertampung di PKB. Ada yang tertampung di PDIP, dan demikian faktanya. Ada di Gerindra, ada di Golkar, ada di partai-partai lain. Nah, artinya apa? Inilah kebesaran NU. Untuk kemudian membentuk suatu komite politik. Komite politik ini menandai satu fase baru di NU, di mana kemudian dalam high level politik tadi kita memperjuangkan namanya kepentingan rakyat, masyarakat melalui saluran-saluran partai yang resmi NU maupun yang tidak resmi NU. Jadi saya kira perdebatan NU dan tidak NU tadi kita harus bisa lebih longgarkan lagi tanpa lupakan bahwa NU juga punya mandat, punya aspirasi, punya cita-cita yang harus dijalankan oleh komite politik ini melalui partai-partai yang ada tadi. Gitu. Kalau kaitannya dengan relasinya dengan pemerintah seperti apa, Gus? Karena banyak juga aspirasi yang menginginkan bahwa NU ini lebih menguatkan civil society. Iya. Seperti apa? Ya, civil society itu kan tidak selalu against atau vis-a-vis state ya. Kita selalu bicara tentang kalau di NU itu namanya harmoni. NU tidak pernah memberontak, tidak pernah melawan pemerintah, tapi NU memiliki sikap karena memiliki basic values ya, punya namanya norma-norma, punya etika, punya landasan perjuangan. Maka ketika berhubungan dengan negara, hubungannya bisa seperti yang terjadi pada Orde Baru, yaitu melawan pemerintah dalam pengertian tertentu, tapi juga bisa masuk ke dalam pemerintah, merubah dari dalam. Nah, fase ini kita akan melihat bahwa hubungan antara pemerintah dan NU itu hubungan yang akan saling tergantung. NU butuh pemerintah, dan pemerintah butuh NU. Jadi relasi ini harus dimanfaatkan dengan baik, karena NU adalah jangkar stabilitas. Tanpa ada NU, siapapun pemerintahannya,
itu nggak akan mendapatkan legitimasi, tidak akan cukup nyalinya untuk dianggap sebagai pro rakyat kira-kira. Karena kekuatan rakyat yang tersisa di Indonesia tinggal NU dengan basis yang lebih agamis dan mungkin kelompok Marhen yang lebih cenderung nilai-nilainya lebih cenderung nasional gitu. Nah, di situ peluang kita untuk membentuk karakter politik sekaligus membentuk agenda nasional itu. Nah, ini terakhir ya untuk pertanyaannya karena Anda tadi baik dari studinya itu sepertinya minat dengan hubungan internasional ya. Banyak pengamat menilai sekarang terjadi pergeseran politik di mana ada kekuatan lama yaitu Amerika dan menantang baru China. Ada juga Eropa, ada juga yang masih diam-diam misalnya Amerika Latin dan lain sebagainya. Dan dengan adanya perang Iran ini seakan-akan sedikit ada perubahan di mana yang selama bertahun-tahun negara-negara teluk itu begitu pro dengan atau minyaknya diambil dengan Amerika, gitu seperti itu. Pokoknya dengan peran Iran ini ada pergeseran dan NU sebagai sebuah organisasi Islam besar ini itu seperti apa sikapnya? Kemarin kita bersyukur karena Ketum Gus Yahya itu ketika terjadi penyerangan Ali Khamenei, Sayyid Ali Khamenei itu salah satu yang pemimpin umat yang mengutuk. Padahal negeri-negeri Muslim lain jarang sekali yang mengutuk itu. Nah, nanti sikap NU dalam melanjutkan kebijakan yang internasional sebagaimana awal berdiri itu juga masih ada hubungannya dengan geopolitik internasional itu seperti apa? Ya, kita akan sangat tergantung pada cara pandang ya. Kalau cara pandangnya era Pak Bung Karno, setiap penjajahan, setiap bentuk kolonialisme baru itu harus dilawan. Makanya proyek revolusi Bung Karno gitu kan. Jadi kemerdekaan Indonesia tidak berarti selesai perjuangan itu. Harus dilanjutkan dengan revolusi. Maka dibentuklah Konferensi Asia Afrika, di mana tujuannya adalah memerdekakan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Itu berubah pada saat Pak Harto, di mana pendekatannya bukan lagi revolusi, bukan lagi melawan imperialisme, tapi bagaimana membangun. Nah, membangun itu butuh capital, butuh investment. Investnya di negara-negara kapitalis kira-kira. Nah, pada era reformasi kita belum sempat mendefinisikan secara tegas. Kita ini berdiri dalam lintasan-lintasan yang juga sedang berubah. Nah, karena itu kemudian ada pertanyaan tadi, bagaimana NU menempatkan diri dalam relasi yang demikian volatile ya, relasi yang VUCA ya, volatile, ambigu, uncertain dan seterusnya itu. Nah, saya ingin melihat dari kacamata yang lebih netral sebenarnya, bahwa di dunia ini ada blok yang namanya blok establishment, ada blok resistance, blok perlawanan. Mereka semua sedang bertarung. Nah, apakah Indonesia akan berdiri pada blok resistance atau di blok establishment? Artinya kita bergabung dengan blok lama, tidak bergabung dengan blok baru. Nah, saya ingin melihat dari kacamata strategis bahwa Indonesia sebenarnya selalu memiliki peluang untuk menempatkan diri dalam poros yang khusus, poros yang unik. Karena warisan persatuan negara-negara emerging forces yang dilakukan Bung Karno dan kemudian satu sisi kemudian ada non-blok yang dibawa oleh Orde Baru dan seterusnya, seolah-olah itu sebagai pilar politik luar negeri kita. Maka kita NU ini memiliki potensi yang luar biasa. Kita tahu dunia ini orang Islamnya itu mungkin sudah 1/4 ya, mendekati 1/3. Nah, pertanyaannya adalah ketika blok resisten tadi dipimpin oleh Iran di dunia Islamnya, di mana dunia Sunni bergerak? Nah, Iran udah rontok, Irak udah rontok, Syria udah rontok. Mesir terikat perjanjian dengan Israel, perjanjian damai antara Anwar Sadat dengan pemimpin Israel waktu itu. Dan Turki juga tidak mampu bersikap karena dia bagian dari NATO.
Arab Saudi. Arab Saudi Masuk Abraham Accord. normalisasi hubungan dengan Israel. Nah, Indonesia justru harus mampu memimpin dunia Sunni. Memimpin dunia Sunni. Kenapa? Karena pasti kalau dipimpin oleh Iran akan ada potensi untuk perpecahan lagi, karena ya suka tidak suka Iran itu Syiah. Masih ada friksi-friksi yang mungkin belum terdamaikan antara Sunni dengan Syiah. Nah, sebaiknya Indonesia mengambil peran itu, memimpin dunia Sunni untuk perbaikan dunia Islam. Kita tahu di dunia Sunni ini uang banyak sebenarnya. Di Timur Tengah ini Emirat, Qatar, Saudi, Oman itu punya uang banyak banget. Tapi mereka kadang nggak tahu mau diinvestasikan di mana. Nah, Indonesia selama belum memiliki posisi tawar yang tinggi, tidak akan menjadi pemimpin dunia Sunni. Harus mampu menggerakkan potensi dan peluang ini. Saya yakin NU ini adalah kunci dari perubahan dunia sebenarnya. Karena itu jangan berkonflik, kita jangan berkonflik lagi. Kita sudahi semua potensi konflik yang terjadi di dalam kita ini. Cukuplah kemarin 6 bulan, setahun terakhir lah ya, konflik itu menjadi sesuatu yang begitu menyakitkan. Sebaiknya kita jangan ulangi lagi, kita fokus bersama-sama untuk mendefinisikan ulang peran NU di dalam konteks geopolitik ini. Saya belajar di Abah Yahya Hasyim Muzadi, beliau berkunjung kemana-mana, dia bikin ICIS, International Conference of Islamic Scholars, Sunnah dan Syiah sekaligus, berbagai aliran semua ketemu. Gus Dur, apalagi berkeliling seluruh dunia membangun common platform, kira-kira gitu. Dan sampai hari ini terus berlanjut. Jadi ini jangan sampai putus. Upaya-upaya yang telah dilakukan dengan serius oleh para pendahulu kita jangan sampai terputus. Kita harus lanjutkan. Jadi siapapun yang akan jadi ketua umum PBNU besok itu harus berkomitmen untuk melanjutkan peran geopolitik NU ini di panggung global. Itu. Wah, luar biasa sekali pemikiran Gus Heri. Oke, kita sudah sampai di ujung diskusi. Masih banyak sebenarnya yang ingin kami tanyakan, tapi ini karena terbatas waktu, kita akan tutup dengan kuis. Aduh, sulit ini. Harus milih salah satu ini. Oh iya. Milih salah satu. Okay. Yang pertama, Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi? Ronaldo. Oke. Politik atau sepak bola? Politik. Kopi atau teh? Kopi. Malam atau siang? Malam. Langit atau bumi? Langit. Gunung atau laut? Laut. Mengajar atau ceramah? Ceramah. Brahmana atau ksatria? Ksatria. Melayani atau dilayani? Melayani. Oke. Gus Heri Haryanto Azumi. Terima kasih. Demikian pemirsa, diskusi kami dengan Gus Heri Haryanto Azumi. Sudah banyak sekali yang beliau paparkan, mulai dari profil beliau yang sepertinya sedikit mengikuti, ya nggak sedikit ya, mengikuti sunnah Nabi ya. Kecilnya sempat jadi penggembala, dan Sayyidina Umar juga pembaca buku, nyantri di pesantren di Jombang, terus kemudian bergelut dengan aktivisme di PMI, di NU, dan bergelut dengan wacana geopolitik internasional. Semoga dengan diskusi ini semakin membuat kita mengenal lebih dekat dengan seorang tokoh muda yang berniat maju sebagai calon ketua umum PBNU, dan semoga sukses dan istiqomah selalu. Terima kasih. Siap. Demikian bincang santai kali ini. Saksikan terus NU Online. Saya Ahmad Nova. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.